Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Jika pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh datang di hadirat-Nya, kita akan siapkan hati kita akan siapkan hidup kita pada pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu boleh membawa kami datang di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mau menguduskan dan menyucikan kami, terlebih sidang jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Engkau akan mengurapi setiap para pelayan-Mu pada pagi hari ini, baik tim musik WL Singer dan semua yang tergabung di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau, dan kami mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk mengurapi setiap hidup kami, hati kami. Terlebih Bapa, Engkau melawat setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini dimanapun mereka berada Bapa. Terlebih yang dalam keadaan kelemahan tubuh Bapa, kami yakin Tuhan bilur-Mu berkuasa pada pagi hari ini, dan Kau mengangkat setiap kelemahan-kelemahan yang ada pada kami Tuhan, untuk kembali kami boleh memuji memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam kuasa-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih dalam suasana Natal, mari kita bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Biarlah kita boleh datang di hadapan Tuhan, kita boleh bernyanyi bersama malaikat-malaikat di surga. Haleluya. Haleluya. Turut semua
Dia lahir untuk kita semua. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia raja di atas segala raja. Biarlah kita boleh mengatakan pada pagi hari ini bahwa firman itu telah turun ke bumi. Dan firman itu menjadi terang buat kita. Dan Tuhan berharap kita boleh menjadi terangnya Tuhan. Haleluya. Kita pujikan Dia kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Kita katakan Dia lahir untuk kami. Amin. Haleluya. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia mati bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita katakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Haleluya Tuhan, haleluya. Dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia.
katakan dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan menjadi sama seperti manusia. Dia katakan dia itu Yesus sobat kami. Saudaraku, pada pagi hari ini saya boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami sekeluarga. Tuhan boleh mengizinkan saya merasakan sakit, dan itu bersamaan dengan suami saya, sehingga saya tidak bisa untuk mengikuti kegiatan Natal. Tetapi satu Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya katakan, Tuhan, jika ini boleh terjadi atas hidup saya, biarlah Tuhan beri kekuatan pada saya untuk melalui semua ini, Tuhan. Dan puji nama Tuhan, sekarang suami saya juga sudah sembuh, meskipun belum 100%. Ya, jadi belum bisa untuk mengikuti ibadah. Kami sebetulnya rindu untuk dapat datang bersama-sama untuk menikmati Natal dengan saudara-saudara. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan mengizinkan kami merasakan sakit penyakit. Dan puji Tuhan, Tuhan bekerja luar biasa. Sekarang suami saya juga sudah boleh sembuh, sekarang masa pemulihan ya, karena masih lemes, tetapi saya merasakan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Tuhan sangat mencintai anak-anaknya, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita boleh hidup kekal. Puji nama Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita boleh mengatakan, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau yang memberi setiap jalan keluar bagi setiap permasalahan kami, dan Engkau yang memberi kekuatan kepada kami untuk dapat melalui setiap badai yang ada dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Karena begitu
mempercayai Engkau Tuhan. Dan kami hanya berharap kepada Engkau Bapa. Begitu besar kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami meyakini Tuhan, Engkau bertata di setiap puji-pujian kami Bapa. Sebentar Tuhan buka setiap hati jemaat-Mu Tuhan, untuk kami boleh menerima bagian yang terbaik daripada Engkau, yang boleh menguatkan iman percaya kami kepada Engkau, yang boleh menguatkan pengharapan kami kepada Engkau. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, Engkaulah jawaban atas setiap hidup kami Bapa. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, buat sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, terlebih yang saat ini di hadapan Engkau. Kami meletakkan setiap hidup kami, hati kami, jiwa kami Tuhan, di bawah kaki salib-Mu. Dan biarlah setiap benih firman itu boleh tertanam di dalam hati kami dan berbuah-buah bagi kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan sabda firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Setiap firman yang boleh tertabur pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan kami, boleh menjadi semangat kami untuk tetap berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan waktu selanjutnya Tuhan, hanya ke dalam kuasa kasih-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh mengakhiri di minggu yang terakhir tahun 2020. Dan sebentar kita juga akan memasuki tahun yang baru. Saya yakin kondisi yang baru yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh bersyukur kalau Natal hari ini kita tetap boleh menikmati Allah yang menyertai kita. Dan ketika Allah menyertai kita, Sang Immanuel yang lahir dalam dunia, maka Dia yang memberikan pengharapan ketika kita manusia berada di tengah-tengah kekelaman. Tema hari ini adalah Natal Sang Immanuel, harapan di tengah kekelaman. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini satu tulisan dan satu pengalaman yang terjadi dalam kehidupan pemazmur. Ya, di mana Daud mengalami satu masa-masa yang begitu sulit. Masa-masa yang tidak menyenangkan. Sekalipun dia sebagai seorang raja, dia seorang yang pahlawan yang begitu kuat. Ya, kalau perang seringkali dan banyak hal mengalami kemenangan. Tetapi kita perhatikan di dalam Mazmur 23 ini merupakan satu pengalaman yang luar biasa di mana Daud dia mengalami satu tekanan, satu ancaman, satu masa yang tidak menyenangkan bagi dia, di mana putranya ya bersekongkol dengan pasukan-pasukan dan rakyatnya. Untuk apa?
untuk menurunkan Daud sebagai raja. Ya, kita perhatikan anaknya sendiri. Bagaimana anaknya menginginkan merebut kekuasaan dari ayahnya. Sehingga apa yang terjadi? Daud lari dari istananya. Dia berada di dalam satu jalan yang disebut dengan lembah kekelaman. Dan itu satu-satunya yang dia lakukan karena ada banyak orang yang tidak mau untuk melalui lembah kekelaman, jalan seperti, karena ada banyak rintangan-rintangan. Tapi justru disitulah Daud bisa mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Di dalam masa kekelaman, Daud memiliki satu pengharapan. Sehingga di dalam ayat yang keempat, yang katakan sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa tidak takut bahaya? Karena dia katakan, sebab engkau beserta. Sebab Tuhan menyertai. Sang Immanuel, Allah beserta kita. Dan hari inilah, di akhir tahun 2020, di minggu yang terakhir tahun 2020 ini, Tuhan sedang mengingatkan kepada saudara dan Tuhan sedang menguatkan kepada saudara dan saya. Sekalipun engkau berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun ada banyak hal yang kita hadapi di tahun 2020 ini, tidak ada harapan, putus asa, kekecewaan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di tahun 2020 ini. Yang pada awalnya kita memiliki satu cita-cita, rencana, merancangkan tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa. Kebahagiaan, sukacita, keberhasilan, kenyamanan, keamanan. Tapi realitasnya kita melihat dunia dilanda dengan pandemi COVID-19. Semuanya ambyar, cita-cita kita, pengharapan kita. Apa yang kita rencanakan, semuanya ambyar. Tapi ketahuilah hari ini Tuhan katakan kepada kita melalui pengalaman daripada Daud. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan itu menyertai. Dan saya bersyukur kalau tahun ini di akhir tahun ini, di minggu yang terakhir ini, Tuhan masih menginginkan kepada kita dan mengingatkan dan mengajar kepada kita. Tataplah hari depan dengan penuh sukacita. Tataplah masa depan dengan melihat karya Tuhan, penyertaan Tuhan, Sang Immanuel yang lahir ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, maka Sang Immanuel itu hadir untuk menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, lembah itu sering dijadikan sebagai metafora. Untuk apa? Untuk masa-masa yang sulit, masa yang penuh dengan kegelapan, masa yang penuh dengan keputusasaan, kekalahan, ketidakberdayaan. Itu digambarkan dengan lembah. Bukankah hari-hari ini kita sedang menghadapi dan kita mengalami? Tidak satu pun yang terluput di dalam kondisi yang seperti ini. Itulah lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu juga merupakan satu tempat
pengujian kita. Kita sedang diuji dengan lembah kekelaman, lembah yang gelap. Apakah kita masih berjalan? Apakah kita masih semangat? Apakah kita masih setia? Apakah kita masih mempercayai Tuhan yang menolong, yang menyertai kita? Itu merupakan tempat ujian kita. Di masa-masa yang sulit, kita dibutuhkan satu karakter. Siapa diri kita sesungguhnya? Dan bagaimana kita akan bertindak di dalam masa-masa yang sulit. Itulah yang membedakan orang-orang yang telah terima Sang Immanuel, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyertai. Apakah kita putus asa, putus harap, kecewa? Apakah kita tidak berdaya? Apakah kita tenggelam dengan masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, bahkan penyakit yang terjadi di dalam kehidupan kita? Dibutuhkan satu karakter. Dan kita bisa tahu siapa diri kita. Kalau kita memahami siapa diri kita, maka kita bisa bertindak. Bagaimana sikap kita di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini? Seperti yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, lembah kekelaman di dalam bahasa Ibrani adalah Salmawet, yang artinya gelap. Gelap, Salmawet, gelap. Dan kalau kita berjalan di dalam kegelapan, apa yang terjadi dalam diri kita? Kita tidak tahu arah. Kita bisa emosi, ya. Kita bisa salah langkah. Bahkan kita mengalami satu ketakutan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini kondisi yang sedang terjadi dan kita alami untuk hari-hari ini. Bagi kebanyakan orang yang akan mudah untuk percaya bahwa Allah memegang hidupnya ketika semua hal di dalam hidupnya itu berjalan dengan baik. Kalau tidak ada kesulitan, ya, kalau tidak ada masalah, semua berjalan lancar, enak-enak, semua berjalan dengan baik. Kita alami dengan penuh sukacita, tidak ada halangan, tidak ada tekanan, tidak ada penderitaan. Kita mudah percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tapi sebaliknya, bagaimana ketika kita berada di dalam lembah yang kelam? Kesulitan-kesulitan yang terjadi, masa-masa kegelapan, keputusasaan, penderitaan, kekalahan, ketidakberdayaan kita. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu menyertai kita? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup dan bahkan menolong di dalam hidup kita? Apakah kita tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada masa depan? Bahkan di dalam Tuhan ada kemenangan. Itu yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Tapi satu perkara hari ini Tuhan mau katakan kepada kita bersama-sama. Ada harapan di tengah kekelaman. Karena Sang Immanuel itu. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui apa itu lembah. Lembah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ya, lembah itu adalah bagian di dalam kehidupan kita.
Kita pasti akan mengalami. Dan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang tidak lepas dari lembah. Ya. Tidak akan lepas dari namanya ujian. Dan itu menjadi bagian. Kalau itu menjadi bagian dalam hidup kita, ayo, kita masih setia sama Tuhan enggak? Kita masih percaya kepada Tuhan enggak? Kita masih yakin kan akan janji Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita. Hari-hari ini ada banyak yang sudah tinggalkan Tuhan. Mereka kecewa. Ya. Mereka tinggalkan Tuhan karena mereka tidak mampu untuk menghadapi itu. Lembah itu tidak bisa dihindari. Ya, lembah itu tidak akan bisa kita hindari. Kita keluar dari lembah satu, kita akan menghadapi lembah yang lain. Kita keluar dari lembah yang satu, kita masuk dalam lembah yang lain. Dan ini nggak bisa kita hindari. Jangan kita anggap kalau mengikut Tuhan sebagai orang percaya, merdeka, bebas-bas, tidak mengalami lembah, ya, tidak mengalami kehidupan yang pahit, jalan tol, tidak, saudara. Tapi justru ketika kita menghadapi lembah itu, bagaimana kita bisa menghadapi dan menyikapi, bagaimana kita bisa bertindak ketika lembah itu ada dan kita sedang berjalan di dalam lembah itu. Lembah itu terjadi pada semua orang. Ya. Baik itu orang jahat, baik itu orang baik. Ya. Jadi jangan kita berharap, oh, bagi orang yang baik kita baik-baik aja, lancar-lancar saja. Kita dekat dengan Tuhan, kita enggak mengalami lembah. Kita lihat siapa Daud. Daud juga mengalami, ya, lembah tadi, lembah yang kelam, diberontak oleh anaknya, ya, kekuasaannya, kerajaannya diambil. Coba bayangkan mereka mempengaruhi tentara-tentara, pasukan-pasukan Daud dan rakyatnya untuk membelot, ya, untuk tidak mengakui bahwa Daud itu sebagai raja. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi kita harus perhatikan itu terjadi pada semua orang. Kalau terjadi pada setiap orang berarti tidak ada seorang pun yang kebal dari kesukaran. Kebal di dalam lembah kekelaman, kondisi yang gelap. Tidak ada seorang pun yang kebal dari namanya kesakitan. Tadi sudah disaksikan. Siapa yang bisa kebal terhadap virus ini? Semua bisa. Hari, jangan kita menganggap bahwa pandemi virus ini tidak ada. Dan perhatikan ketika konsep itu ada dalam diri kita. Kemudian hidup kita sembrono. Coba perhatikan, tidak semakin menurun pandemi itu. Semakin meluas. Katanya bersih. Tapi ternyata dan juga terpapar. Ya toh? Karena virus itu mati dengan situasi kondisi panas. Toh negara yang terkenal panasnya juga banyak yang terpapar. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang kebal. Ya. Jangan kita berharap aku tidak akan mengalami
dan melewati lembah kekelaman. Sekali lagi, jangan kita menyombongkan diri kita. Jangan kita membual bahwa aku bebas, aku kebal. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang kebal. Dokter saja yang menangani sakit juga sakit, ya kan? Ini yang harus kita sadari. Terjadi pada semua orang. Artinya apa? Tidak ada yang mengarungi hidup ini tanpa masalah di dalam kehidupannya. Siapa yang tidak mengalami masa-masa seperti ini dalam kehidupan? Pendeta sekalipun dia akan mengalami. Orang yang dekat dengan Tuhan pun dia akan mengalami. Karena tadi saya katakan bahwa lembah kekelaman itu juga tempat pengujian. Kita diuji. Bagaimana kualitas kita, bagaimana iman kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana keintiman kita dengan Tuhan diuji. Ya, supaya apa? Kita menjadi orang yang murni. Emas itu diuji dengan api. Apakah benar emas itu murni atau emas itu ada banyak campuran? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah yang disebut dengan lembah. Oleh sebab itu pemazmur dengan tegas di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20 disebut, katakan, kemalangan orang benar itu banyak. Perhatikan, kemalangan orang benar itu banyak. Artinya apa? Bahwa orang yang baik itu juga banyak penderitaan. Nah, ya, banyak penderitaan orang baik. Bukankah seringkali kita mengatakan, kenapa ya orang itu begitu baiknya, kok kena sakit, kok kena kanker, ya, kok harus menderita, benar gak? Apa salahnya? Bahkan kita menuduh, menjudgment mereka, oh penuh dengan dosa. Mazmur dengan tegas, Mazmur 34 ayat yang ke-20, kemalangan orang benar itu banyak. Orang baik itu banyak penderitaan. Tapi ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Apa selanjutnya? Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Tuhan membebaskan dari semuanya. Amin. Itulah satu pengharapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya kemarin mendapatkan satu berita. Ya. Saya pikir itu berita itu menyenangkan. Karena teman saya ini, saya terus cari. Ya. Saya sampaikan kepada teman-teman saya di SMA, ketemu enggak? Gimana ini kondisinya? Karena kami punya grup. Dan muncullah satu foto. Dan kemudian ada banyak teman saya, oh puji Tuhan kita bisa ketemu. Ujung-ujungnya apa? RIP. RIP. Ketika saya dengar itu, saya baca itu, saya katakan, Tuhan, Engkau sudah panggil teman saya yang dekat.
Di zaman SMA, saya dekat dengan dia. Sangat sederhana. Dan biasanya setiap tahun itu dia mengucapkan selamat Natal. Dan tepat pada malam Natal, dia dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Saya katakan kepada teman-teman, ketemu kok sudah RIB ya kita. Kemudian istrinya jabri sama saya. Saya mengucapkan bersimpati atas berpulangnya. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, saya terima kasih penguatan dari Koko. Karena apa? Suaminya dia sering bercerita tentang saya. Ya, saya katakan sayang, di malam Natal dia sudah menikmati kedamaian bersama dengan Tuhan. Saudara, tidak ada orang yang bisa lepas dari penderitaan, dari kemalangan. Ya, orangnya baik, sederhana. Perhatikan, banyak penderitaan, tapi perhatikan ayat itu, bahwa Tuhan itu melepaskan dia dari semuanya. Amin. Itulah pengharapan di tengah-tengah kekelaman. Ada harapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Lembah itu tidak bisa diprediksi. Kita tidak dapat merencanakannya. Gimana ya besok? Kita juga tidak dapat mengatur waktunya. Lembah tadi tidak bisa diprediksi. Coba kita akan flashback dalam diri kita. Di tahun 2020 begitu kita masuk di tahun yang baru, apa yang saudara rencanakan? Apa yang saudara akan atur di tahun 2020 ini? Begitu rupa baik dirancangkan dengan indahnya, dengan sesuatu tujuan goal yang baik. 3 bulan berjalan, ambiar sampai hari ini. Saya ambil kata ambiar ini. Berarti apa? Kita nggak bisa kita prediksi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini lembah yang harus. Pernahkah Daud itu memprediksikan bahwa besok ini saya ini akan diturunkan, tidak disenangi oleh anak saya diuber-uber? Bayangin, tidak ada. Mereka baik-baik saja. Tahu-tahu kudeta. Iya, nah. Sehingga lari dia dari istana. Tak ada yang bisa kita rencanakan. Tapi hati-hati, itu bisa membuat kita lengah. Kalau kita lengah, apa yang terjadi? Kita akan terpuruk. Kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu mari kita perhatikan bagaimana ketika kita memiliki waktu itu. Sudahkah kita siap ketika lembah itu datang di dalam hidup kita? Waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sudahkah kita pergunakan dengan baik? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita di hari-hari mendatang ini? Yang kita tidak tahu, yang kita tidak bisa prediksikan. Tahun 2021, saudara bisa tentukan, itu akan lebih baik atau semakin lebih tidak baik. Saudara nggak akan bisa. Kalau hari ini Tuhan katakan semua berubah, semua akan berubah. Ya kan? Saudara perhatikan bencana begitu rupa mengerikan.
Saya tadi malam saya kirim berita, bener ndak ini terjadi seperti ini? Banjir besar. Ngeri, saudara. Datang secara tiba-tiba. Tapi perhatikan, semua boleh datang. Amin. Tapi Tuhan akan melepaskan kita. Itu yang kita punya pengharapan. Kehadiran Sang Immanuel itu memberikan harapan ketika kita ada di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan itulah janji Tuhan. Dan itulah yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita untuk tahun ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Amsal 27 ayat 1. Dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ya, jangan kita sombong. Wah, besok pasti akan baik. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Oleh sebab itu ketika kita ada sebagaimana kita ada pada hari-hari ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan melindungi kita. Dia tidak pernah tinggalkan dalam hidup kita. Karena dia kasih setianya kekal di dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan mau katakan di dalam hidup kita di akhir tahun 2020 ini. Melalui ibadah Natal hari ini. Mari kita mau bangkit dalam itu. Jelas Bapak Ibu saudara sekalian. Bahwa kita tahu kita pasti akan menghadapi lembah kehidupan itu. Kita tidak bisa terlepas. Kita tidak bisa menghindar. Tapi kita bisa menghadapi. Kita bisa untuk mengatasi lembah kekelaman yang terjadi, yang ada di depan kita. Dan mungkin kita alami hari-hari ini. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara untuk menghadapi lembah kekelaman itu? Mari kita kembali apa yang dialami di dalam kehidupan Daud. Mazmur 23 ayat yang keempat. Apa dia? Bagaimana caranya dia? Ayat yang keempat katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, apa? Aku tidak takut. Amin. Aku gak takut. Gak takut bahaya. Tadi katakan lembah kekelaman itu satu daerah, satu jalan yang sangat gelap. Dan tidak tahu ke depan itu atau di depannya itu ada kelokan, belok-belok. Atau ada musuh, kita gak tahu. Karena gelap. Dan di situ ada jurang. Ya. Bagaimana Daud bisa? Karena Daud punya satu sikap, tidak takut. Katakan, aku tidak takut. Sombongnya Pak? Bukan. Itu yang menjadi iman kita. Kita tidak takut. Kenapa tidak takut? Yang pertama kita melihat, sebab Yesus itu adalah sumber pengharapan yang sejati. Amin. Yesus sebagai sumber pengharapan yang sejati. Sekali lagi katakan, aku tidak takut sebab Yesus adalah sumber pengharapan yang sejati. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Allah sumber pengharapan. Ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Karena percaya kepadanya. Perhatikan. Karena kita percaya kepada Yesus sebagai sumber pengharapan.
maka hati kita akan diisi dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu saya katakan, dan Tuhan katakan kepada kita semuanya, Natal, damai sejahtera, sukacita dan berkat Allah itu melimpah di dalam hidup kita. Amin. Ya, ini harus. Kalau saya mengucapkan selamat Natal, saya pasti akan tulis itu. Kiranya damai sejahtera, sukacita dan berkat Natal menyertai kita. Karena apa kita percaya, maka Allah sebagai sumber pengharapan itu mengisi hati kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Ini harus kita. Itu yang membedakan dengan orang-orang yang tidak memiliki Sang Immanuel itu. Itu mengatakan oleh kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Oleh kekuatan Roh Kudus membuat kita ini loh berlimpah pengharapan kita. Amin. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Sehingga kita kan gak takut. Lembah yang gelap gak takut. Siapa takut? Karena aku percaya bahwa Yesus itu sumber pengharapan yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, andalkan Tuhan hari lepas hari. Andalkan Tuhan hari lepas hari. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan hari lepas hari dalam hidup kita? Itu yang disebut dengan ada pengharapan di tengah kekelaman. Yang kedua, kenapa kita tidak takut? Karena di tengah kekelaman itu kasih Tuhan selalu baru. Amin. Katakan, di dalam kekelaman kasih Tuhan selalu baru. Coba kita baca Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayat 26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ya, apa yang harus kita perhatikan? Oleh sebab itu aku akan berharap. Perhatikan. Yang harus diperhatikan. Ini Ratapan berbicara tentang kesedihan, berbicara tentang kondisi lembah yang kelam. Hal yang harus aku perhatikan. Dan itu yang akan menjadi sumber pengharapan aku. Yaitu apa? Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Dan selalu baru tiap hari besar kesetiaanmu. Amin. Tanamkan dalam hidup kita. Ya. Aku tidak takut sebab di tengah kekelaman kasih Tuhan itu selalu baru. Dan ayat itu mengatakan Tuhan adalah bagian. Ya, Tuhan adalah bagian dalam jiwaku. Nah, oleh sebab itu katakan aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi saudara, itu yang menjadi pengharapan kita. Karena di tengah kekelaman itu, tengah kegelapan itu, di lembah kekelaman, kasih Tuhan selalu baru. Amin. Kenapa? Harapan itu akan bangkit kembali ketika kita mengingat akan kasih Tuhan yang kekal dan abadi. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mengingat kasih Tuhan kekal abadi di dalam hidup kita? Itulah yang membuat kita punya harapan, dan harapan itu akan bangkit. Karena apa? Rahmatnya yang tidak pernah habis. Selalu baru setiap hari. Katakan dalam diri,
Setiap hari rahmat-Nya selalu baru, fresh. Gak basi, saudara. Makanya kita harus punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya itu. Pengharapan kita bisa bangkit kembali. Karena apa? Besar kesetiaannya. Tuhan itu setia sekali. Kasih Tuhan itu dengan bahasanya adalah keset. Bukan keset itu, saudara, untuk bersihin kotoran. Keset. Yang artinya apa? Kesetiaan pada suatu janji atau ikrar. Yang tidak dapat dipatahkan, yang tidak dilanggar ataupun dibatalkan. Itulah yang disebut dengan kasih setia Tuhan. Kalau dia berjanji, gak ada yang bisa batalkan dia. Gak akan dibatalkan. Gak akan bisa dipatahkan. Ya, ini harus kita perhatikan. Dia tidak pernah melanggar akan janjinya. Sekalipun manusia menganggap dia lupa akan janjinya. Tapi Tuhan gak pernah lupa akan janjinya. Itulah disebut kasih setia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini yang pengharapan dalam diri kita. Kita merasa tidak takut karena apa? Di tengah kekelaman itulah kasih Tuhan itu selalu baru. Dan bukan hanya itu, ayat itu tutup dengan apa? Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah dan benarkah Tuhan itu satu-satu harta yang ada di dalam hidupmu? Yang ada di dalam hidup saya. Atau masih ada banyak harta-harta yang lain yang mempengaruhi dalam hidup kita. Sehingga kita katakan Yesus bukan satu-satunya. Yesus adalah menjadi satu kebutuhan kita saja. Kalau kita butuh baru kita datang kepada Tuhan. Bukan itu. Tapi dalam keadaan apapun, satu-satunya Yesus itulah harta yang ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, ayo kita mau berharap kepadanya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi katakan bagaimana cara, apa yang dilakukan oleh Daud. Katakan dia tidak takut karena Yesus adalah sumber pengharapan yang sejati. Karena di tengah-tengah kekelaman, kasih Tuhan itu selalu baru. Dan yang kedua apa? Terakhir, percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Coba kita baca ayat yang keempat di dalam Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Ini Bapak Ibu saudara-saudara cara untuk kita menghadapi lembah kekelaman. Sekalipun kita ada dan berjalan di dalam lembah kekelaman. Yaitu apa? Percayalah bahwa Tuhan itu menyertai. Dia adalah Sang Immanuel, Allah beserta. Allah ada bersama dengan kita. Dan itulah yang harus terjadi dalam hidup kita. Sehingga katakan apa? Daud bisa mengalami kemenangan. Dan Daud bisa menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara, mau saudara jadi pemenang? Ya, tahun ini kita tutup katakan, aku akan jadi pemenang. Karena ada harapan di tengah-tengah kekelaman. Karena Sang Immanuel yang telah lahir dalam dunia ini, yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Biarlah kita katakan kepada Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau yang akan memulihkan aku. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau sanggup untuk memberkati aku. Karena begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan. Engkau melawat dalam hidup kami. Mari kita akan begitu. Tiada yang seperti Engkau.
seperti Engkau. Seperti begitu mengasihi Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti begitu mengasihi Kau Tuhan yang sanggup melawan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan tiada yang seperti Engkau. Begitu Kau mengasihi aku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi Tuhan sanggup menjawab Engkau mengasihi kami Tuhan. Sekalipun kami tidak mengasihi Engkau, kami tidak setia. Karena Engkau Tuhan kasih setia dalam kehidupan kami. Aku percaya Tuhanku ajaib, Engkau terjadi, Kau turun tangan memulihkan. tidak dapat dipatahkan. Aku percaya Tuhanku Sekalipun dahsyat, manusia tidak setia, Kau turun tangan bahwa Engkau Tuhan tetap setia akan janji-Mu. Aku percaya. percaya Oh, Tuhanku dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, turun tangan Sang Immanuel yang menyertai dalam setiap langkah hidup kami. Ketika kami ada di dalam lembah kekelaman, ketika kami tidak ada lagi pengharapan, Engkau hadir untuk memberikan harapan. Karena Engkau Sang Immanuel, Allah yang menyertai. Sebagaimana Engkau menyertai Daud, Engkau juga akan menyertai dalam hidup kami. Aku percaya. Hari ini Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapanmu yang sejati. Percayalah kepada Tuhan. Ketika kau ada di tengah-tengah kekelaman, kasih Tuhan itu selalu baru. Dia memberikan pengharapan. Dia menyertai. Dia hadir secara pribadi. Dia bersama-sama dengan saudara. Hari ini kau mau berseru kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Aku percaya Tuhan sudah siap. Aku percaya
Engkau memulihkan, Engkau memberkati aku, Engkau memberikan kemenangan, Engkau menyembuhkan aku, Engkau memberikan pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sedang melawat dalam hidup kami. Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab seruan doa kami. Bapak Ibu, apa yang saudara doakan, apa yang sedang saudara hadapi, berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan sanggup melawat, Tuhan sanggup menjawab semua permasalahanmu, semua yang kau hadapi, karena Dia sumber pengharapan yang sejati. Tuhan, Engkau hadir, Engkau lawat mereka, Engkau pulihkan mereka yang mengangkat tangan. Mereka mengatakan, aku percaya kepadamu, aku percaya Kau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mengasihi kami. Dan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, terima di dalam nama Tuhan Yesus, terima pengharapan, terima Sang Immanuel, yaitu Allah yang menyertai engkau. Kau punya masa depan, dan engkau akan berjalan dengan damai sejahtera, engkau berjalan dengan sukacita, karena Tuhan menyertai engkau sepanjang hidupmu. Katakan sekali lagi, aku percaya, aku percaya, Tuhanku. Amin. Amin Tuhan. Amin Yesus. Hari ini kami sudah dipulihkan. Hari ini Kau sudah berkati kami. Hari ini damai sejahtera, sukacita terjadi di dalam hidup. Kami percaya Kau sudah memberkati dan memulihkan kami. Kami juga percaya Kau akan memulihkan dan memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya juga akan memberkati para pemimpin bangsa negara kami Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Kami juga berdoa untuk para pejabat-pejabat Tuhan, baik MPR, DPR Tuhan, baik dari tingkat pusat Tuhan, provinsi, gubernur, wali kota Tuhan, bupati, camat, lurah, RT, RW, seluruh rangkat Tuhan, keamanan, TNI, Polri Tuhan. Engkau juga memberkati, Engkau menyertai Bapa, Engkau berikan damai sejahtera sebagaimana Sang Immanuel itu, Allah yang menyertai. Demikian juga kami berdoa kepada tim medis dan para medis, mereka yang terpapar dengan virus yang ada. Tuhan, hari ini ketika dia dengar firman Tuhan dan menerima Sang Immanuel yang lahir, yang menyertai, Engkau sembuhkan, Engkau lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kami akan melangkah, bukan melangkah sendiri, tapi kami boleh melangkah dengan sukacita, karena Engkau menyertai, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini. Pelayanan saudara, rumah tangga, pernikahan saudara, studi saudara, apapun yang saudara lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil. Karena Allah menghadapkan wajah, memberikan damai sejahtera, sukacita, membukakan tingkap-tingkap untuk menurunkan berkat kepada engkau. Keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hanya
Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.